Begitu pintu dibuka, seseorang berdiri dari kursinya sambil tersenyum tipis. Pria itu tampak berusia awal 30-an. Camilla mengira calon pendeta tinggi akan berusia lanjut, tapi ternyata masih sangat muda. Menjadi calon pendeta tinggi di usia segitu, apakah kekuatan sucinya sehebat itu? Semoga berkah dari Dewa Utama Midrat selalu menyertai Anda. Saya Daniel, hamba rendah hati yang melayani Dewa Utama. Selamat datang. Tubuhnya agak kurus dan tatapan matanya terlihat sangat lembut. Dia adalah tipe pria dengan kesan khas yang langsung muncul di pikiran saat seseorang menyebut kata pendeta. Saya Camilla. Setelah bertukar sapa singkat, Camilla mempersilakannya duduk. Begitu mereka duduk, hidangan pencuci mulut segera disajikan di atas meja dengan cekatan. Ada perlu apa Anda ingin menemui saya? Camilla langsung bertanya pada intinya. Rasanya dia tidak datang jauh-jauh hanya untuk sekedar mengucapkan terima kasih kan? Pasti ada urusan lain. Namun jawaban yang keluar ternyata sedikit berbeda dari dugaannya. Saya hanya ingin bertemu langsung dengan Anda seperti ini. Hanya itu. Menemuiku? Semua orang di Ordo Keagamaan menaruh perhatian besar pada Anda, Nona Camilla. Senyum pendeta Daniel semakin lebar. Bukankah Anda sedang berada di bawah perlindungan dewa? Oh, maksudnya adalah kemampuan meramal itu. Kalau diingat-ingat, Camilla pernah dengar bahwa pihak Will terus-menerus menghubungi kediaman Sorpel untuk bertemu dengannya. Mereka penasaran apakah aku menerima wahyu dari dewa. Tentu saja, semua kontak itu diblokir sepenuhnya oleh Duk Sorpel. Karena sudah lama tenang, Camilla sampai benar-benar melupakannya. Saya benar-benar ingin bertemu sekali saja dengan Anda. Saya datang untuk mengucapkan terima kasih sekaligus menyapa. Maafkan saya jika ini dirasa tidak sopan. Tidak apa-apa. Camilla tersenyum manis, sebisa mungkin terlihat ramah. Meskipun kekuasaan kaisar jauh di atas kekuasaan agama di kekaisaran ini, tidak ada gunanya mencari masalah dengan kuil atau pihak kepausan. Kekuatan opini publik yang dikelola oleh Ordo Keagamaan itu jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Begitu Ordo menyebut sesuatu sebagai kejahatan, hidup akan menjadi sangat melelahkan. Misalnya, mesin cetak gambar yang baru-baru ini dijual secara eksklusif. Jika kuil menyebut mesin itu sebagai alat iblis yang mengurung jiwa manusia, apa yang akan terjadi? Penjualannya akan langsung anjlok. Salah-salah, Camilla bisa diseret ke pengadilan inkuisisi. Beberapa waktu lagi akan ada acara besar di kuil pusat. Apakah Anda mengetahuinya? Acara besar? Camilla tidak sulit menebak acara apa yang dimaksud. Maksud Anda festival doa kelimpahan? Benar, itu adalah acara yang diadakan di akhir musim panas. Sebuah upacara doa untuk memohon berkat agar panen melimpah sebagai tanda dimulainya musim gugur. Festival ini diadakan di seluruh penjuru negeri dan mungkin merupakan salah satu festival terbesar di kekaisaran. Kuil adalah pihak yang memimpin acara tersebut. Karena kegiatan kuil dalam melayani dewa adalah memberikan bantuan kepada fakir miskin. Memohon kelimpahan panen adalah bagian dari tugas mereka. Saya datang langsung untuk meminta Anda agar berkenan hadir dalam upacara kelimpahan yang menandai dimulainya festival tersebut. Saya? Tentu saja akan ada upacara doa di kuil hari itu, tapi hanya orang-orang yang sangat dekat dengan kuil yang diundang ke upacara tersebut. Jika seseorang yang menerima berkat dewa utama seperti Anda hadir, semua orang pasti akan sangat bahagia. Ya ampun, mendengar dia terus-menerus bicara soal berkat dewa membuatku malu. Camilla mendecit dalam hati. Apakah dia masih akan menyebutnya berkat jika tahu kemampuanku ini sebenarnya hanyalah mata yang bisa melihat hantu? Jika ada waktu, saya akan datang. Saya sangat berharap Anda bisa hadir. Saya akan menantikan hari itu. Dan ini, Pendeta Daniel mengeluarkan sesuatu dari balik jubahnya. Ini adalah tanda terima kasih kecil dari kami. Itu adalah sebuah kotak kayu dengan ukiran lambang kuil yang sangat detail. Saat dibuka, di dalamnya terdapat sebuah kalung. Saya belum pernah melihat mineral seperti ini sebelumnya. Ini adalah benda suci. Benda suci? Batu yang sangat berharga, dibuat dari kekuatan suci. Katanya,
Hanya dengan menyimpannya saja, seseorang bisa mendapatkan istirahat yang kekal. Istirahat yang kekal? Ada apa, Nona? Ah, tidak, bukan apa-apa. Camilla segera tersenyum dan menggeleng, menyembunyikan ekspresi tidak sukanya. Sejak bertemu Kaisar Fabler, dia merasa sangat tidak nyaman setiap kali mendengar kata kekal atau abadi. Benar-benar sebuah trauma. Kalau begitu, sampai jumpa di hari itu. Seolah urusannya sudah selesai, Daniel langsung berdiri. Dengan senyum ramah yang tidak pernah lepas dari wajahnya, dia membungkuk sedikit dan keluar dari ruang tamu. Jadi itu benda suci yang terkenal itu. Kamu tahu? Begitu pendeta Daniel pergi, Chris yang sedari tadi berdiam langsung menunjukkan ketertarikannya pada kalung di atas meja. Itu sedang tren akhir-akhir ini. Anda baru pertama kali melihatnya. Iya, kelihatannya hanya seperti batu biasa yang warnanya cantik. Benda seperti ini benar-benar sedang tren. Tapi kalau Chris yang bilang, pasti benar. Karena sejak perusahaan dagang hantu menangani perhiasan, Chris adalah orang yang paling teliti dalam mengumpulkan dan mengelola informasi tentang barang-barang yang sedang populer di benua ini. Aneh sekali. Tapi apakah orang-orang benar-benar menyukai hal seperti ini? Bentuk atau ukirannya bahkan tidak detail. Kelihatannya tidak jauh berbeda dengan batu alam biasa yang tergeletak di jalanan. Katanya hanya dengan membawanya saja, kita tidak akan jatuh sakit. Hah? Apa? Saya dengar batu itu punya khasiat untuk menyembuhkan segala jenis penyakit. Camilla langsung mengernyitkan dahi. Ini kedengarannya bukan seperti menawarkan barang suci, tapi lebih mirip rayuan maut pedagang MLM atau penjual gelang kesehatan gadungan. Saya sendiri belum pernah mencobanya, jadi kurang tahu pasti. Tapi menurut mereka yang memilikinya, penyakit ringan benar-benar sembuh. Benarkah? Mereka yang sudah merasakan khasiatnya bahkan memperlakukan batu itu dengan sangat hati-hati, seolah-olah itu adalah pusaka keramat. Camilla menatap kalung di dalam kotak itu dengan tatapan baru. Apa benda ini sehebat itu? Tapi kenapa tidak ada orang di sekitarku yang memakainya? Apa mencarinya sesulit itu? Harga barang sucinya sendiri sudah mahal, tapi saya dengar seseorang harus mendonasikan sejumlah uang di atas nominal tertentu kepada kuil untuk bisa membelinya. Donasi? Kabarnya nominal donasinya lumayan besar. Konsepnya mirip dengan sistem VIP yang diterapkan di perusahaan dagang hantu. Artinya, kalau tidak bayar uang donasi, jangan harap bisa beli kan? Lucunya, yang menjalankan praktik seperti itu bukanlah pedagang, melainkan para pendeta yang melayani dewa. Agama di sini pun ternyata sama saja. Padahal katanya di hadapan dewa semua orang setara, dan membantu kaum miskin adalah tujuan utama. Tapi nyatanya, para pendeta ini malah berbisnis seperti ini. Kesetaraan apanya? Omong kosong. Mereka justru menunjukkan dengan mata kepala sendiri bahwa di hadapan uang tidak akan pernah ada kesetaraan. Memang benar dimanapun berada, uang adalah segalanya. Jika benda ini benar-benar memberikan efek nyata pada tubuh, tidak ada alasan juga untuk memandangnya buruk. Kuil pun butuh uang untuk beroperasi, dan jika mereka berbisnis menggunakan kekuatan suci mereka sendiri, siapa yang berani mencaci? Camilla menutup kotak kalung itu. Anda tidak menyukainya. Untuk ayah saja. Bagaimanapun, ini adalah hadiah yang diberikan atas nama keluarga Sorpel. Rasanya kurang sopan jika dia langsung menelannya sendiri. Padahal, ayah yang seorang master itu sejak awal tidak pernah sakit-sakitan. Tapi, bukankah yang terpenting itu niatnya? Saya dengar permaisuri Javiela juga memilikinya. Oh ya? Camilla kembali menatap kotak kalung itu dengan tatapan takjub. Seperti kata Chris, sepertinya benda ini memang sedang tren. Bahkan permaisuri yang sangat angkuh itu pun memiliki barang yang kelihatannya tidak seberapa ini. Sudah lama tidak bertemu, Yang Mulia. Setelah bertemu, tempat yang dituju pendeta Daniel berikutnya adalah istana kekaisaran. Tepatnya, ke kediaman permaisuri Javiela. Baru sekarang kamu menampakkan batang hidungmu. Sama sekali tidak ada senyum lembut yang biasanya menghiasi wajah Javiela. Sebaliknya, tatapan tajam dan penuh kebencian langsung menghujam wajah Daniel. Saya tidak bisa mengabaikan pandangan orang lain, bukan? Meskipun kata-kata Javiela penuh dengan sindiran, Daniel hanya membalasnya dengan senyum bijak.
Setelah mengacaukan urusan waktu itu dan membiarkannya berakhir berantakan, kamu bahkan tidak menghubungi dengan benar. Kalau bukan karena meremehkanku, bagaimana mungkin kamu bersikap seperti itu? Rasa dendam dan amarah terpancar jelas dari wajah Javela saat menatap Daniel. Saya juga menyesal atas kejadian tempo hari. Javiela tertawa sinis berkali-kali karena merasa tidak masuk akal. Lalu wajahnya berubah menjadi geram. Menyesal? Barusan kamu bilang menyesal. Yang mulia, apa kamu pikir bisa menyelesaikannya hanya dengan kata-kata itu? Bukankah kamu sudah sesumbar akan menghabisi Edson di kompetisi berburu waktu itu? Memang benar. Jawaban yang terlalu tenang itu justru membuat Javiela kehilangan kata-kata. Melihat sikap Daniel, dia merasa dirinya seperti orang bodoh karena marah-marah sendirian. Kompetisi berburu kemarin memang panggung yang disiapkan untuk menyingkirkan putra mahkota Edson. Dia yang memerintahkan panggung itu, namun Daniela yang menyiapkan semua jadwal dan fasilitasnya. Dulu, Daniel datang menemuinya secara langsung, mengatakan bahwa dia akan menjadi kekuatan bagi pangeran kedua dan akan memberikan kekuatan untuk menekan Edson. Karena pihak Will menawarkan bantuan, tidak ada alasan baginya untuk menolak. Tapi ada yang aneh. Sepertinya ada kekuatan lain di balik Daniel. Namun setelah diselidiki secara rahasia, tidak ada pergerakan khusus dari pihak Will. Sebenarnya apa hubungan dia dengan orang-orang yang beraksi saat kompetisi berburu itu? Meskipun identitasnya misterius, dia tidak bisa melepaskan tangan Daniel begitu saja. Dia ingin memanfaatkan kekuatan besar itu agar pangeran kedua bisa mewarisi tahta. Jangan terlalu kecewa, Yang Mulia. Kesempatan akan datang lagi. Javiela yang menatapnya dengan tangan terkepal akhirnya menghela napas panjang sambil memegang dahi. Benar katanya. Apa gunanya meributkan dan memarahi sesuatu yang sudah lewat? Dia masih butuh bantuan orang ini. Merusak hubungan hanya akan merugikan dirinya sendiri. Apa ada cara lain? Entahlah. Sambil berhadapan dengan Daniel yang tersenyum tipis, Javiela menghela nafas. Dia menyisir rambutnya yang terurai dengan kasar, menunjukkan rasa frustasinya. Saat itulah, kalung yang melingkar di lehernya berkilau dan terlihat. Kalung itu, mata Daniel berkilat saat melihat kalung tersebut. Javiela menyentuh batu kalung itu dengan hati-hati karena tatapan tersebut. Beberapa waktu lalu warnanya berubah sendiri. Batu yang awalnya berwarna merah, kini telah berubah menjadi hitam pekat. Bukankah Anda bilang warnanya akan berubah jika khasiatnya habis? Benar sekali. Senyum Daniel melebar, pandangannya masih tertuju pada kalung itu. Sepertinya sudah waktunya. Waktunya? Apa maksudmu? Maksud saya, jika warna kalungnya berubah, berarti sudah saatnya untuk diganti. Apa kamu akan memberiku kalung baru? Benda yang berisi kekuatan suci ini memang sangat luar biasa. Sakit kepalaku berkurang saat memakainya. Daniel mengangguk perlahan. Akan segera saya ganti. Senyum di wajahnya semakin pekat saat mengucapkan kata-kata itu lagi.